Hai guys, welcome back to Gampang Aja Online Course. Di video kali ini gue bakal bahas materi mengenai financial distress atau kesulitan keuangan. Oke, langsung aja kita ke materi pembahasannya ya. Nah, financial distress itu dapat terjadi di suatu perusahaan atau company di mana biasanya prediksi kekuatan keuangan suatu perusahaan itu dilakukan oleh pihak eksternal. Misalnya investor, kreditor, auditor, pemerintah, dan pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya pihak-pihak eksternal itu akan bereaksi terhadap sinyal distress. Misalkan ada penundaan pengiriman, ada masalah kualitas produk, atau hilangnya kepercayaan dari customer, maupun tagihan dari bank atau kreditur, dan lain sebagainya untuk mengindikasikan apakah perusahaan tersebut mengalami financial distress atau enggak. Nah, eh, dapat diamati oleh pihak eksternal itu misalkan, apa sih yang bisa diamati? Yang pertama, misalkan jumlah dividen yang dibagikan itu turun selama beberapa periode secara berturut-turut. Atau misalkan labanya itu juga turun terus-menerus nih. Bahkan perusahaan itu sampai mengalami kerugian. Atau bisa juga karena dijualnya satu atau lebih unit usaha. Atau pemecatan pegawai secara besar-besaran. Atau bisa juga karena harga saham di pasar modalnya itu turun secara terus-menerus. Nah, dapat diketahui dan harus diperhatikan oleh pihak internalnya itu sendiri. Kalau tadi kan eksternal ya. Kalau dari pihak internalnya itu perlu diperhatikan apakah volume penjualannya itu turun atau enggak. Kalau turun berarti terjadi indikasi financial distress. Kemudian kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan atau laba apakah turun atau tidak. Kalau turun ya berarti mengindikasikan terjadinya financial distress dan ketergantungan terhadap utang atau enggak. Oke. Next, itu adalah penggunaan rasio keuangan sebagai prediktor financial distress. Nah, laporan keuangan itu sangat-sangat berguna bagi pihak internal maupun pihak eksternal pengguna laporan keuangan untuk dijadikan dasar nih sebagai pengukur kesehatan suatu perusahaan. Melalui apa? Melalui rasio-rasio keuangan yang ada. Rasio keuangan itu banyak ya, bisa rasio likuiditas, probabilitas, dan lain-lain. Nah, kesehatan suatu perusahaan, apakah dia sehat atau tidak, akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya, distribusi aktifannya, keefektifan penggunaan aktifannya, apakah hasil dari usahanya itu telah tercapai yang bisa dicerminkan dari pendapatannya, kemudian apakah bebannya itu konsisten dibayar, serta potensi kebangkrutan yang akan dialami. Nah, oleh karenanya, rasio keuangan itu sangat bermanfaat, guys, dalam memprediksi financial distress bisnis suatu perusahaan untuk periode 1 sampai 5 tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut atau enggak. Nah, ini untuk materi pembahasan financial distress ya. Thank you so much for watching this video. Semoga kalian ngerti ya sama penjelasan yang udah dibawain. Dan jangan lupa subscribe channel Gampang Aja karena bakalan banyak materi-materi yang bisa kalian pelajarin.